Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Sudan, long time no see you. Today I want to explain about kalimat efektif dan tidak efektif. Okay, before start our lesson, please raise up your hand and pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, give me knowledge and understanding. Amin. Oke, kalimat efektif dan tidak efektif. Apa itu kalimat efektif dan apa itu kalimat tidak efektif? Kenapa kita harus menggunakan kalimat efektif dan tidak efektif? Nah, sebelum Ustadz akan menjelaskan mengenai kalimat efektif dan tidak efektif itu, Ustadz akan perlihatkan sebuah gambar yang adik-adik harus tebak apakah gambar itu. Ini gambarnya. Nah, apa yang ada di benak kalian mengenai gambar tersebut? Betul sekali. Ini adalah gambar orang yang sedang berkomunikasi. Komunikasi secara dua arah. Pembicara menyampaikan A, pendengar pun mendengarkannya A. Jadi komunikasi itu berjalan dengan baik. Tidak ada kesalahpahaman. Bandingkan dengan gambar berikut ini. Nah, apa yang ada di benak kalian? Betul sekali. Kelihatannya ada gambar orang marah-marah. Kenapa bisa marah-marah? Karena komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Ketika pembicara menyampaikan A, pendengar mendengarkannya B. Sehingga terjadi kesalahpahaman dan menimbulkan kemarahan satu dengan yang lainnya. Dari hadis yang disampaikan oleh Abi Daud, Aisyah radhiyallahu anhu berkata, perkataan Rasulullah adalah jelas dan rinci dan dapat dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Hadis riwayat Abi Daud. Ciri dari kalimat efektif itu salah satunya adalah logis. Apa itu logis? Yaitu masuk akal. Berikut contoh kalimatnya. Nah, bagaimana kalimatnya? Pengunjung yang membawa helm harap dititipkan di tempat penitipan. Loh, kok pengunjungnya yang dititipkan bukan helmnya? Kan pengunjungnya yang mau belanja. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat yang tidak logis. Bagaimana perbaikannya? Nah, perbaikannya adalah helm yang dibawa pengunjung harap dititipkan di tempat penitipan. Nah, sekarang jelaskan yang dititipkan itu adalah helmnya, bukan pengunjungnya. Nah, sekarang ciri yang kedua adalah tidak boleh ambigu. Nah, apa itu ambigu? Ambigu adalah bermakna ganda. Nah, berikut adalah contoh kalimatnya. Nah, bagaimana kalimatnya? Mobil Pak Sony yang sudah tua itu harus segera diperbaiki. Sekarang, apa yang benar kalian? Yang tua itu Pak Sony atau mobilnya? Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat yang ambigu. Artinya multitafsir. Dalam sebuah kalimat itu tidak boleh ada satu kata memiliki dua makna. Seharusnya bagaimana? Ini perbaikannya. Seharusnya mobil tua Pak Sony harus segera diperbaiki. Nah, sekarang jelaskan yang tua itu mobilnya, bukan Pak Sony-nya. Nah, sekarang ciri kalimat efektif yang ketiga adalah hemat. Hemat adalah kita menggunakan kalimat sesuai porsi kebutuhan. Salah satu contohnya adalah ini. Dodi memakai baju warna putih. Kenapa tidak efektif? Karena sudah jelas. Di situ disebutkan Dodi memakai baju warna putih. Kata warnanya harusnya dihilangkan. Karena sudah ada yang merujuk kepada warna tersebut, yaitu putih. Seharusnya bagaimana? Yaitu Dodi memakai baju putih.
Nah, ciri terakhir dari kalimat efektif adalah harus sesuai kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kenapa kita harus belajar kalimat efektif? Nah, kalau kita belajar kalimat efektif, maka ketika kita berbicara kepada pendengar, pendengar akan paham dan mengerti apa yang kita sampaikan. Jangan sampai pendengar tidak paham dan tidak mengerti apa yang kita sampaikan, sehingga bisa terjadinya konflik, dan itu sesuatu yang tidak kita inginkan dan harus sesuatu yang kita hindari. Nah, sekarang sudah tahu kan ciri-ciri dari kalimat efektif? Yang pertama adalah logis. Dan yang kedua adalah hemat. Dan yang ketiga adalah harus sesuai dengan kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Agar lebih mengerti dan memahami tentang apa sih kalimat efektif itu dan apa sih kalimat tidak efektif itu. Nah, sekarang kalian silakan menonton cuplikan video berikut ini. Nah, materi selanjutnya adalah teks pidato. Nah, anak-anak pernah mendengar kepala sekolah atau guru berpidato di depan kalian semua? Contohnya ketika upacara bendera. Atau pernahkah kalian melihat video Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, ketika menyampaikan pidato dengan menggebu-gebu? Sekarang kita akan belajar mengenai teks pidato. Nah, sekarang saya akan menyampaikan mengenai ciri-ciri teks pidato. Bagaimana ciri-ciri teks pidato? Apa saja sih ciri-ciri teks pidato? Yang pertama adalah tujuan. Nah, di dalam kita menulis teks pidato, tentu kita memiliki sebuah tujuan atau topik yang akan kita bahas. Jangan sampai topik yang kita sampaikan tidak melebar kemana-mana, sehingga maksud dan tujuan yang disampaikan oleh pembicara atau pidato dapat tersampaikan dengan baik oleh pendengar. Nah, selanjutnya ciri pidato teks selanjutnya yaitu materi yang jelas. Nah, di dalam materi ini tidak boleh kita hanya menyampaikan pendapat dari pemikiran kita sendiri. Perlu adanya elaborasi dari serangkaian pendapat atau data-data akurat yang nanti akan kita sampaikan. Ciri dari teks pidato selanjutnya adalah bersifat objektif. Nah, jadi kita harus memperkuat data ketika kita menyampaikan teks pidato. Data-data tentunya yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ciri dari teks pidato selanjutnya adalah menambah wawasan baru. Maksudnya, ketika kita menyampaikan teks pidato tadi, tentu harus menambah wawasan baru bagi pendengar. Jadi ada informasi-informasi baru yang dapat menambah pengetahuan bagi para pendengar. Selanjutnya, ciri selanjutnya dari teks pidato adalah kesimpulan. Dalam sebuah teks pidato tentu harus adanya kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Yaitu teks yang merangkum, bagian teks yang merangkum keseluruhan dari materi yang disampaikan ketika kita hendak berpidato. Nah, teks simpulan ini biasanya disampaikan ketika di bagian akhir seorang ketika berpidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, long time no see you. Today I want to explain about cerpen, unsur-unsur cerpen dan struktur kebahasan dalam cerpen. Oke. Sekarang Ustaz akan menjelaskan mengenai unsur intrinsik cerpen. Apa aja?
Yang pertama adalah tema. Apa itu tema? Tema adalah gagasan cerita atau landasan cerita. Tema tentu berbeda dengan judul. Tema adalah sebuah landasan cerita, sedangkan judul adalah titel cerita. Nah, selanjutnya adalah alur. Alur ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tiga bagian. Yang pertama adalah alur maju, kemudian yang kedua alur mundur, dan yang ketiga adalah campuran. Apa itu alur maju? Alur maju adalah menceritakan kisah dalam cerpen tersebut ke masa yang akan datang. Dari saat ini ke masa yang akan datang. Sedangkan mundur adalah menceritakan ke masa lalu atau flashback. Nah, kalau campuran adalah menceritakan di antara keduanya, bisa mundur maju atau maju mundur. Baik, selanjutnya yang ketiga ialah latar. Latar juga dibagi ke dalam tiga bagian. Yang pertama adalah latar tempat, yang kedua waktu, dan yang ketiga adalah suasana. Latar tempat mengisahkan kejadian dalam cerpen tersebut, di mana dijelaskan bahwasanya tokoh melakukan percakapan atau mendukan adegan dalam tempat-tempat tertentu, misalnya di rumah atau di hutan. Contoh penggalan cerpennya seperti ini. Pada malam hari, aku berjalan di tengah pohon-pohon yang menjulang tinggi. Sepi sekali. Nah, berarti itu ada di mana? Jawabannya adalah di hutan. Nah, kemudian waktu. Waktu adalah yang mengisahkan waktu dalam cerita tersebut. Bisa siang, malam, sore, atau pagi. Contoh dalam penggalan cerpen dalam kalimat berikut ini. Pada saat rembulan menyinari bumi, aku duduk termenung di atas kursi yang panjang. Nah, berarti rembulan waktunya siang hari apa malam hari? Jawabannya adalah malam hari. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah suasana. Suasana ini misalkan suasana dalam cerita tersebut. Contoh kalimat berikut ini. Pada malam yang mencekam, aku sendiri di rumah. Ku dengar suara sayup-sayup orang berjalan mondar-mandir di depan rumahku. Ku tengok di jendela, tidak ada satupun orang yang berlalu lalang. Kemudian ketika aku hendak kembali ke kamarku, ternyata ada sosok yang sangat menyeramkan. Nah, itu adalah suasana yang menyeramkan. Selanjutnya, selain alur dan latar, ada yang ketiga. Maksud saya selain tema, alur, dan latar, ada yang keempat, unsur intrinsik cerpen ini, yaitu posura. Selanjutnya adalah watak. Nah, watak ini adalah sifat atau karakter tokoh. Dibagi ke dalam tiga bagian. Yang pertama antagonis, yang kedua adalah protagonis,
Dan yang ketiga adalah tritagonis. Nah, antagonis adalah tokoh jahat dalam cerpen. Misalnya, kalau dalam kisah bawang merah bawang putih, ibu tirinya memiliki watak antagonis. Kemudian kalau dalam cerita Timun Emas, buto ijonya yang memiliki watak antagonis. Nah, sekarang apa protagonis? Protagonis adalah yang mendukung cerita. Adalah sosok yang baik dalam cerita itu. Bisa jadi tokoh utama dalam cerita tersebut. Biasanya sosok yang baik, kemudian suka menolong, dan lain-lain. Nah, biasanya tokoh protagonis itu seperti Jaka Sembung, kemudian Timun Emas, kemudian Bawang Putih, itu biasanya protagonis. Nah, sedangkan kalau tritagonis adalah sosok yang di awal cerita dia berwatak baik, kemudian di akhir cerita dia berwatak jahat. Begitu pula sebaliknya. Jadi disebut dengan tritagonis. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Contoh, kalau dalam cerpen misalnya bawang merah, bawang putih, amanatnya adalah apa? Amanatnya adalah kita harus saling menyayangi kepada saudara kita. Jangan saling menindas satu sama lainnya. Gitu. Nah, inilah unsur intrinsik cerpen. Yang pertama adalah tema atau gagasan cerita. Yang kedua alur atau jalannya cerita. Kemudian yang ketiga adalah latar. Latar ini dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama tempat, yang kedua waktu, dan yang ketiga adalah suasana. Kemudian yang keempat adalah watak. Watak adalah sifat tokoh-tokoh yang terdapat pada cerpen. Watak tritagonis adalah watak yang memiliki kedua sifat baik dan jahat. Bisa ketika di awal cerita baik, ketika di cerita jahat, begitu pula sebaliknya. Kemudian kalau antagonis itu adalah watak tokoh dalam cerpen tersebut yang memiliki watak jahat. Kemudian protagonis adalah tokoh dalam cerpen tersebut yang memiliki watak baik, atau biasanya sebagai tokoh utama dalam cerpen tersebut. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan dari pengarang cerpen kepada pembaca. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai unsur kebahasaan dalam sebuah cerpen. Nah, unsur bahasa itu ada berapa? Betul sekali, ada 6. Yang pertama adalah abstraksi, yang kedua adalah orientasi, yang ketiga adalah komplikasi, yang keempat adalah evaluasi, yang kelima adalah resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Apa itu abstraksi? Nah, ini adalah salah satu unsur kebahasaan yang pertama, yaitu abstraksi. Sekarang Ustadz pengen tanya pada kalian semua, apa itu abstraksi? Abstraksi adalah gambaran dari sebuah cerpen. Abstraksi ini biasanya sifatnya opsional, tidak harus dicantumkan dalam sebuah cerpen tersebut. Jadi boleh ada dan boleh tidak. Kemudian yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi ini biasanya urutan kejadian dalam sebuah cerita berdasarkan unsur sebab dan akibat. Biasanya sifat dan watak tokoh ini tercermin dalam komplikasi. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi ini biasanya
konflik yang terjadi dalam sebuah cerpen, struktur konflik yang ada dalam sebuah cerpen. Itu adalah namanya evaluasi. Pos dulu, Pak. Oke. Nah, selanjutnya adalah resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi adalah dalam sebuah struktur cerpen ada bagian pengarang mencantumkan solusi dalam sebuah konflik. Nah, itu disebut dengan resolusi. Biasanya setiap dalam sebuah cerita ada penyelesaian dalam sebuah konflik. Nah, itu dinamakan dengan resolusi. Kemudian yang terakhir adalah koda. Koda adalah pesan moral yang disampaikan dari pengarang kepada pembaca. Nah, kita ulang lagi ya. Yang pertama adalah abstraksi, yang kedua adalah orientasi, ketiga komplikasi, keempat evaluasi, yang kelima adalah resolusi, dan yang keenam adalah koda. Jadi unsur kebahasaan dalam teks cerpen atau fabel itu ada 6. Apa saja tadi? Yang pertama adalah abstraksi, yang kedua adalah orientasi, yang ketiga adalah komplikasi, yang keempat adalah evaluasi, yang kelima adalah resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Ingat baik-baik ya. Dah, Pak.